Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang seseorang yang ingin memberikanmu perlakuan ya. Seseorang yang ingin memperlakukanmu lebih baik lagi. Ya, ada seseorang yang ingin memperlakukanmu dengan lebih baik dan dia merasa bahwa kamu pantas mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada siapapun gitu. Oke, kita lihat energi orang ini siapa yang ingin memperlakukanmu dengan baik dibanding siapapun. Oke, dia adalah seseorang yang masih memiliki koneksi ikatan batin yang kuat di antara kamu dengan dia. Bahkan aku lihat di sini mungkin akhir-akhir ini kamu sering merasakan adanya hadirnya atau kayak tiba-tiba keinget dia, kepikiran dia, tiba-tiba kok pengen tahu ya apa yang sedang terjadi dengan dia. Nah, kayak gitu ya. Intinya kayak lagi sering terkoneksi aja akhir-akhir ini dia dengan kamu. Terus ini ada children, mungkin di sini ada yang sudah punya anak atau ini ada hubungannya dengan anak, mungkin ini mantan suamimu. Mungkin dia sudah punya anak atau kamu yang sudah punya anak. Intinya ini ada hubungannya dengan anak. Kemudian untuk saat ini aku lihat memang kamu dengan dia lagi fokus pada diri masing-masing ya. Sedang mencoba untuk mencintai diri masing-masing, fokus pada diri masing-masing. Tapi walaupun seperti itu, saling mengabaikan atau saling fokus pada masing-masing, tetap masih memiliki chemistry yang kuat. Jadi mungkin kamu sering tiba-tiba kepikiran, kayaknya dia ini lagi kena musibah deh. Kayaknya dia ini lagi begini deh. Dia kayaknya lagi pergi ke sini deh. Lagi nah itu. Intinya masih ada kayak insting yang kuat di antara kamu dengan dia. Ada ikatan yang masih. Terus itu juga saat ini dia itu lagi fokus pada karir, finansial ya. Ya, pokoknya lagi mengusahakan karir dan keuangannya stabil. Terus itu juga dia ingin meminta maaf nih sama kamu. Dia ada rasa bersalah sama kamu. Jadi mungkin selama ini dia itu tidak memperlakukan kamu selayaknya gitu. Ya, sehingga di sini dia merasa bersalah sama kamu, merasa kayak kurang effort atau bagaimana ke kamu. Atau bahkan mungkin sampai ada kesalahpahaman atau pertengkaran atau bagaimana. Intinya di sini ada rasa penyesalan dari dia, ada rasa bersalah dan ingin meminta maaf sama kamu karena mungkin dia tidak memperlakukan kamu selayaknya sebagai pasangan atau selayaknya sebagai seseorang yang seharusnya dia lindungi atau dia sayangi. Oke, kita lihat. Nih ya, kuat banget dia ingin meminta maaf sama kamu. Dia sangat membutuhkan pengampunanmu. I want to take thing right. Dia ingin memperbaiki keadaan di antara kalian ya. I wanna kiss you. Ada gairah di sini, masih ada gairah dari dia. Dia ingin mencium kamu. Dia ingin adanya skinship. Dia ingin melampiaskan gairah emosional, gairah seksual dia ke kamu. I'm afraid that I lost you forever. Dia takut banget akan kehilangan kamu selamanya. I want to make you happy. I miss your smile. Ya, jadi mungkin selama ini, bisa jadi selama ini atau akhir-akhir ini, ketika kamu bersama dia atau ketika dia datang ke kehidupan kamu, kamu tidak merasa bahagia. Kamu jarang sekali tersenyum. Ya, jadi dia merasa kayak, kenapa kamu tidak merasa bahagia? Atau mungkin akhir-akhir ini kenapa kamu tidak merasa bahagia bersama dia? Kenapa akhir-akhir ini kamu jarang tersenyum? Aku rindu kesenyum kamu. Aku pengen ngeliat kamu bahagia, tertawa bersamaku, merasa merasa aku ini berarti bagimu. Nah, seperti itu. Atau paling tidak kamu merasa kayak aku itu mampu memberikan tawa ke kamu. Nah, kayak gitu ya. I have been working on myself. Nah, untuk sekarang tuh ada sesuatu yang memang sedang dia fokuskan untuk dia kerjakan karena memang dia ingin adanya suatu perubahan. Misalkan tentang karir dan keuangan itu. Saat ini benar-benar dia mencoba dengan sekuat tenaga, berusaha keras banget untuk berubah dari karir dan keuangan. Mungkin selama ini karir dan keuangan dia lagi
lagi terombang-ambing ya, nggak jelas. Nah dia tuh pengen ada karir dan keuangan yang stabil, keuangan yang mapan seperti itu. Oke. Five of Swords. Jadi memang aku lihat di sini sempat kalian itu punya suatu masalah yang mungkin cukup besar atau mungkin banyak ya di antara kalian, dan dia dulu itu sempet sih kayak ingin memperbaiki masalah di antara kalian. Terus itu bahkan sampai dia ini belajar untuk memberanikan diri berkomunikasi ya. Kayak mempersiapkan mental untuk berkomunikasi dengan kamu ya. Mungkin dia ngerasa bersalah karena masalah yang terjadi di antara kalian ini karena memang gara-gara dia ya gitu, sehingga di sini dia sampai harus memberanikan diri untuk berbicara lagi atau berkomunikasi lagi dengan kamu, terus itu memperbaiki keadaan di antara kalian. Cuma di sini ternyata hubungan kalian itu masih belum ada kemajuan, bahkan bisa disabotase dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Jadi bisa jadi karena ada pihak ketiga, akhirnya kalian terpengaruh ya, entah itu selingkuhan, entah itu pihak ketiganya mungkin siapa teman, keluarga atau siapa, intinya dia kayak terpengaruh akhirnya melakukan hal yang sama seperti dulu lagi kayak gitu ya. Jadi intinya ada suatu kebiasaan yang ternyata itu nggak berubah gitu. Menginginkan untuk perubahan di hubungan, tapi ternyata sifat tingkah lakunya nggak berubah gitu. Oh, ternyata ini tentang perselingkuhan ya. Jadi gini, mungkin selama ini dia itu pernah selingkuhin kamu, entah deh udah berapa kali terserah. Terus itu ya kamu cemburu lah ya, kamu marah, cemburu, terus itu mungkin ya kamu merasa kayak kurang diperhatikan. Waktu dia untuk memperhatikan kamu atau memberikan kamu quality time bersama dia berdua aja itu mungkin kurang kayak gitu, sehingga kamu merasa kayak tidak dihargai, tidak disayangi, tidak dianggap sebagai pasangan seperti itu ya. Atau bahkan mungkin hubungan kalian tuh kayak nggak jelas, atau bahkan mungkin ada yang hubungan tanpa status, atau nggak ngerti deh hubungan ini bentukannya apa, ada yang seperti itu. Nah terus aku lihat di sini tuh kayak apa ya, inilah yang membuat kamu itu merasa kayak oke, kayaknya memang bukan aku yang terbaik ya. Jadi makanya kamu cari yang lain dan memperlakukan mereka semua dengan baik gitu ya. Intinya kamu ada rasa bahwa kamu itu nggak diperlakukan dengan baik. Nah sejujurnya di sini itu dia merasa bersalah, dia merasa menyesal ya karena telah memperlakukan kamu dengan tidak setia, dengan tidak jujur, bahkan mungkin ya kayak menghina kamu akhirnya seperti itu ya. Bahkan aku lihat di sini ada energi pembalasan nih. Entah kamu mungkin sudah membalas tindakan dia dengan cara mengabaikan dia atau bagaimana, karena dulu kamu sering diabaikan oleh dia, bisa jadi seperti itu ya. Dan bahkan kalau aku lihat di sini, entah ini energi kamu atau dia, ada seseorang di sini yang masih kesulitan dalam membangun atau menjaga hubungan kalian. Terus itu juga dia merasa bahwa kayak mungkin masih sulit untuk membuka hubungan atau menjalin hubungan dengan orang baru gitu ya. Karena memang ada standar yang cukup tinggi untuk untuk membuat hubungan potensial yang dia inginkan gitu ya. Atau bahkan dia pengen punya pasangan tuh karakternya cukup tinggi standarnya kayak gitu. Terus itu juga bisa jadi karena memang dia mungkin masih sakit hati gitu ya, masih sakit hati sama masa lalunya ya. Misalkan gini, ketika dia patah hati, dia berpisah dengan kamu, dia masih belum bisa sama yang lain karena dia masih ada rasa sakit hati sama kamu, jadi masih belum bisa membuka hati dengan yang lain. Sehingga kalau misalkan dia paksakan menjalin hubungan dengan orang baru, justru malah nanti akan mengganggu hubungan dia dengan orang baru gitu ya. Dan akhirnya kehilangan cinta lagi ya, akhirnya kehilangan rasa
gairah, sentimen, perasaan dia terhadap siapapun kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat memang sempet aku lihat di sini kayak benar-benar pada sendiri-sendiri sih, kamu sendiri, dia sendiri kayak gitu. Dan ini energi siapa nih? Ada King of Sword-nya reverse. Berarti ada menandakan bahwa salah satu di antara kalian itu terlalu kasar orangnya. Terus itu agresif banget. Terus itu kasar, agresif, ya pokoknya berbahaya deh ya. Bahkan sulit untuk mengontrol emosi ya. Jadi kadang suka tiba-tiba marah bahkan dengan hal-hal sepele, atau suka tersinggung cuman hal-hal sepele kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk berkomitmen itu kayak belum siap gitu loh. Orang secara emosional aja masih gampang tersulut gitu loh, nggak bisa mengontrol ya, nggak bisa mengontrol emosi. Terus itu memang kalau aku lihat saat kemarin ya, sebelum saat ini ya, intinya kan saat ini kalian lagi ada jarak, ada kerenggangan ya, ada pertengkaran atau ya lagi berpisah lah bisa dibilang gitu. Sebenarnya gini, entah ini kamu atau dia itu belum siap untuk berkomitmen gitu ya. Ya mungkin secara emosional ini masih kayak kekanak-kanakan ya, gampang banget tersulut emosinya. Terus itu juga masih belum bisa berubah itu ya. Terus itu juga ya masih apa itu namanya, masih meninggalkan perasaan yang masa lalu, masih suka sakit hati, masih ada rasa sakit hati. Nah kayak gitu. Intinya di sini ada seseorang yang masih belum siap untuk berkomitmen. Terus itu juga masih mungkin ada perbedaan prinsip, perbedaan tujuan, perbedaan keinginan dari hubungan ini mau kemana. Karena menurut dia ataupun menurut kamu ya, menurut kalian berdua, hubungan ini bisa langgeng kalau misalkan dari kedua belah pihak itu punya tujuan yang sama, pada pemikiran yang sama, pada prinsip yang sama. Kalau kamu pengennya ini ada pernikahan, maka dia juga harus ada pernikahan, maka hubungan ini bisa langgeng. Tapi kalau misalkan kamu pengennya ada pernikahan tapi dia pengennya untuk senang-senang dulu, ya nggak ketemu. Nah gitu ya. Jadi makanya di sini hubungan kalian masih menggantung, hubungan kalian masih nggak jelas ya. Sejak awal aku udah bilang ini hubungan kayaknya nggak jelas deh ya. Kamu mau kemana, dia mau kemana, ya ini karena ada the hangman. Ada memang aku lihat ada seseorang di sini yang memang belum siap untuk membuat suatu komitmen gitu ya. Jadi ya kalau aku lihat energi masih saling tunggu menunggu. Kamu nungguin dia, dia nungguin kamu. Entah apa yang ditunggu. Bahkan saling menunggu ini pun nggak ada komunikasi yang intens gitu loh. Ya masih belum ada komunikasi yang intens. Ya mungkin memang sibuk sama kerjaan gitu ya, dia terlalu sibuk sama kerjaan, kamu mungkin sibuk juga sama kerjaan, atau mungkin kamu juga nggak mau ganggu dia, atau kamu juga udah mungkin kesel sama dia karena sifat dia nggak pernah berubah. Udah sempet kamu omongin, ayo dong kasih waktu untuk aku, tapi ternyata masih tetap aja jarang komunikasi, jarang memberikan waktu, sehingga ya udah. Jadi saling menunggu aja, diem-dieman saling nunggu entah sampai kapan. Bahkan mungkin ini hubungan udah terjalin bertahun-tahun. Kalian kenal, kalian PDKT-an, kalian interaksi itu mungkin udah bertahun-tahun, tapi ya gini-gini aja, stuck. Nggak ada perkembangan. Bahkan tujuan hubungan ini mau kemana pun mungkin belum ada langkah pastinya gitu loh. Ya masih, ya masih blur. Bahkan dia pun merasakan ini hubungan kayak sudah mulai kehilangan gairah gitu ya, udah mulai membosankan. Mungkin memang dari kedua belah pihak, atau dia merasakan dari sisi kamu kayaknya udah membosankan, atau mungkin dia juga udah ngerasa kayak ini hubungan kayak udah membosankan deh, kayak aduh kok gini-gini aja sih gitu ya, nggak ada perkembangan, nggak ada pergerakan, nggak ada effort, nggak ada tujuan seperti itu. Sehingga di sini kalau aku lihat memang hubungan ini tuh sudah kehilangan kepercayaannya. Mungkin bisa jadi kamu sudah hilang kepercayaan ke dia gitu ya. Itu tadi mungkin karena dia sering selingkuhin kamu, atau sering nyuekin kamu gara-gara kerjaan, tidak memperlakukan kamu dengan baik gitu ya. Terus itu dia juga selalu lebih memperdulikan selingkuhannya dibanding kamu, sehingga rasa percayamu ke dia itu sudah hilang gitu ya. Dia merasakan itu. Mungkin sekarang sikap kamu sudah berubah, kamu sudah tidak peduli, kamu sudah cuek banget, kamu sudah nggak tahu kayak gitu ya.
Dan bahkan gini ya, mungkin kamu memang sudah kehilangan rasa percayamu ke dia karena memang, dia yang selama ini tuh suka selingkuhin kamu dan mungkin berturut-turut atau mungkin, berulang kali. Terus itu juga aku lihat di sini dia sudah ngerasa kok kalau misalkan saat ini tuh kamu mengabaikan dia, ya sudah kayak cuek gitu sama dia gitu ya. Ya intinya adalah tindakan dari kamu yang membuat dia akhirnya tersadar bahwa kamu terluka, bahwa kamu kecewa seperti itu. Dan aku lihat memang sudah banyak merasa kehilangan apa ya, gairah, dan ngerasa kayak hubungan ini sudah mulai basi, membosankan seperti itu ya. Memang kalau udah ada the star reverse ini itu memang dia ini harus tahu ya. Dia harus tahu, ini memang harus diberitahu oleh semesta bahwa dia ini memiliki masalah yang perlu dia perbaiki dengan kamu. Jika memang dia ingin melanjutkan hubungan ini, dia harus bersedia untuk memperbaiki luka yang pernah dia torehkan ke hatimu, gitu ya. Dan dia harus bisa menghilangkan karma-karma buruk dari hubungan kalian atau hubungan-hubungan dia sebelumnya atau hubungan-hubungan dia dengan selingkuhannya. Dia harus selesaikan dulu itu karma-karma itu. Jangan lari gitu loh. Jangan dibiarin gini aja gitu loh. Ya, karena kalau aku lihat di sini awal mula ketika kalian kenal, pokoknya kalian awal-awal menjalin hubungan deh ya, berinteraksi tuh fine-fine aja, baik-baik saja gitu loh. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba dia ini selalu berubah sikapnya. Awal datang tuh kayak ada effort, ada apa ya, ada semangat gitu ya untuk saling mengenal, untuk saling memberikan perhatian, tapi kok kesini-kesini gitu ya, seiring berjalannya waktu tiba-tiba dia berubah. Ya, disitulah ya, ternyata kamu tahu bahwa dia itu selingkuh. Jadi sebenarnya kamu pun sudah tahu tingkah laku kebiasaan dia. Kalau misalkan dia sudah tiba-tiba berubah, berarti dia ini ada selingkuhan, dia ini bermain hati di luar sana. Itu yang membuat kamu kecewa karena mungkin berulang kali terjadinya seperti itu ya. Jadi kalau aku rasa kenapa dia ingin memperlakukan kamu lebih baik, atau kamu pantas untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik, atau di mata dia kamu itu sebenarnya lebih baik daripada siapapun seperti itu ya, karena dia tahu setiap dia memberikan luka di hatimu, setiap dia melakukan perselingkuhan, kamu selalu memaafkan dia lagi, kamu selalu menerima dia lagi, kamu selalu tetap sayang sama dia, perhatian sama dia gitu. Jadi kalau misalkan dibandingkan antara kamu dengan si A, si B, si C yang selingkuhannya ini, mereka tuh gak ada apa-apanya dibanding kamu gitu loh ya, sehingga kamu sebenarnya pantas untuk mendapatkan perhatian atau perlakuan yang lebih baik daripada mereka. Dan kalau dibandingkan perhatian kamu dengan mereka si A si B itu beda gitu loh, kamu itu memang benar-benar tulus, buktinya udah diselingkuhin juga tetap selalu menerima dia lagi, selalu menerima dia lagi. Nah mungkin kalau kali ini mungkin ya dia sadar diri lah ya, karena di sini the star memang harus digambleng apa ya, bisa kayak dibilang itu kayak ditampar agar dia tuh sadar. Ini sudah berulang kali dan ini mungkin udah yang entah kesekian kalinya deh ya, bukan hanya sekali dua kali nih orang. Jadi makanya di sini dia harus ditampar, diberitahu bahwa ini sudah membuat kamu sangat-sangat kecewa. Ini udah kayak di puncaknya kecewamu terhadap dia dan kamu mungkin sudah menyerah gitu loh ya. Jadi kalau misalkan dia ingin tetap mau melanjutkan hubungan ini, maka dia harus menyembuhkan luka yang pernah dia torehkan ke kamu, selesaikan karma dia di hubungan ini dan di hubungan yang si A si B si C itu gitu ya. Paham ya maksudku? Jadi kenapa sih dia merasa kamu itu pantas mendapatkan yang lebih baik, karena kamu juga memperlakukan dia atau apa ya, memberikan effort ke dia itu juga yang terbaik gitu loh, dibandingkan dengan si A si B si C itu gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aquarius. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya,
Bisa nama kamu, nama dia, atau inisial nama kalian, nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Yang penting adalah ceritanya yang sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, waduh banyak banget nih. Ya. Oke, cukup. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.